Dipersembahkan oleh Sebelum kita ulas lebih dalam lagi, kita lanjut dulu. Box selanjutnya nomor berapa? Karena masih banyak box yang menarik, teman-teman. Saya pilih nomor 5. Boleh, box nomor 5. Kita buka dulu box nomor 5. Legacy. Ya. Masih ada hubungannya, Intan silakan. Oke, Kang Ilham, kita pasti dari tadi juga berkali-kali gitu ya menyebut almarhum Eyang Habibie yang pasti tidak terlepas dari bayang-bayang beliau. Kira-kira mungkin apa core values dari beliau yang akan Kang Ilham bawa nih, terutama untuk menghadapi dinamika politik yang mendatang? Oke, salah satu core value adalah daya juang. Ya, kita harus berjuang, harus tidak kenal lelah dan menyerah. Itu penting, saya kira. Ya. Karena siapapun dalam hidup akan mengalami adanya kegagalan pasti. Ya. Jadi tidak ada satupun orang yang luput dari itu. Kalau kita berpikir dunia ini sempurna, perfect gitu, nggak ada. Itu cuma ilusi. Ya. Tapi kalau kita percaya kepada sesuatu, kita harus benar-benar sampai ke ujungnya kita harus berusaha. Jadi nggak boleh menyerah. Contoh yang konkret adalah kita sama-sama di sini mungkin ingat atau melihat sendiri di TV adanya penerbangan perdana dari pesawat terbang N250. Itu kapan? Tahun 95. Tidak bisa berhasil kenapa? Karena Krismon. Ya. Jadi waktu itu IMF melarang negara kita, pemerintah kita untuk mendanai proyek-proyek seperti N250. Bapak tentunya waktu itu kan menjabat sebagai RI 1. Jadi karena ada yang lebih penting daripada pesawat, yaitu adalah menyelamatkan negara, Bapak harus mengorbankan itu demi negara. Nah, kita lalui turbulensi itu, alhamdulillah menjadi stabil lagi. Tapi sayangnya pesawat itu tetap tidak dilanjutkan. Ya. Jadi itu nongkrong menjadi mangkrak dan nggak jalan. Bapak ambil inisiatif lagi di umur sudah di atas 70, mulai lagi dengan pesawat namanya R80. Nah R80 kita, jadi saya dan Bapak itu, Bapak mendirikan perusahaan, saya ikut di situ. Kita membiayai itu dengan uang kita sendiri. Gitu. Ada yang memang berinvestasi ke situ tapi tidak banyak. Banyak kan dari kita sendiri. Nah itu bayangkan, kita udah coba sesuatu, itu gagal karena masalah politik, masalah yang lebih besar daripada pesawat. Nah sampai dengan Bapak wafat kita masih menjalankan itu. Berarti apa? Tidak menyerah kan? Karena kita percaya kepada itu. Jadi nggak boleh cepat kita kalau kita percaya kepada sesuatu dan kita rasakan benar, perlu untuk kita, untuk negara bangsa, ya kita harus tetap terus ke situ. Nah, tapi memang prioritas negara kita itu memang belum sampai pada fokus di industri penerbangan ya, Bang Ilham? Industri penerbangan ini adalah satu contoh sebetulnya. Kebetulan ini adalah salah satu industri yang paling kompleks. Bayangkan kita mempunyai produk yang secanggih N250 atau R80. Itu sebetulnya adalah satu bukti bahwasanya kita sebagai negara dan bangsa mampu membuat sesuatu yang kompleks. Kalau kita putar kembali roda waktu kita ini, katakanlah 50 tahun yang lalu. Dulu tahun 70-an, abad yang lampau tidak ada yang percaya di dunia Indonesia bisa buat pesawat. Dia bilang, kalian hanya bisa buat becak aja. Ini negara buruh, petani, tapi kayak gitu nggak bisa. Udahlah, lupakan, kita import aja. Nah sekarang kita paling nggak percaya, kan kita bisa kok. Asal dikasih kesempatan. Nah, tapi tunggu Mas Ilham, satu lagi nih yang paling penting. Yang fokus dengan mimpi seperti ini tuh apakah hanya Habibie dan family atau mungkin di luar sana ada? Oh banyak. Banyak ya, sebenarnya banyak ya? Banyak sekali yang boleh dikatakan percaya kepada visi ini. Terutama orang-orang yang memang bekerja di perusahaan-perusahaan seperti ini dan orang-orang yang dididik seperti ini. Gitu. Karena kalau kita tidak pernah mengalami ini, mungkin kita memang tidak tahu. Jadi nggak bisa disalahkan. Oh ini salah satu legacy tadi ya? Legacy dari itu banyak sekali ya. Banyak sekali yang dikirim ke luar negeri atau juga dapat beasiswa. Dia bekerja di dunia ini, mereka percaya. Tapi kan itu bukan mayoritas. Betul Kang sekali, silakan. Gini, Kang Ilham nggak di dalam ranah politik aja. Tantangannya udah sedemikian banyak. Nah ini masuk ke ranah politik. Begitu beda pandangan atau beda visi politik, bukannya makin takut itu bakal makin digencet gitu? Ya, saya kira dalam hal itu saya kembali lagi pada perjuangan ya. Kalau kita percaya kepada itu, justru harus masuk ke dunia politik untuk memperjuangkan visi ini lebih dijalankan gitu ya. Kalau kita hanya di luar itu, kita hanya bisa melihat bahwasanya visi itu lama-lama runtuh gitu ya. Jadi saya kira, dan sekarang momentumnya, kenapa? 21 tahun mendatang, tepatnya pada tahun 2045, itu tidak lama ya, cuma 4 kepresidenan. Itu kita sudah mau jadi maju. Katanya mau jadi Indonesia emas.
Tapi gimana caranya? Apakah bisa dengan cara ini? Dan saya kira pemerintah udah tahu sebetulnya. Kalau kita lihat perencanaan yang dilakukan oleh Bappenas misalnya, itu kelihatan kok ya bahwasannya kita mau seperti itu. Tapi mungkin publik belum begitu sadar ya, bahwasannya itu sudah ada dalam perencanaan pemerintah. Silakan Kang Maman. Ada dua yang saya nggak bisa lupa dari Pak Habibie walaupun cuma 1 tahun 6 bulan. Memisahkan Bank Indonesia dari pemerintah supaya BI nggak diintervensi itu luar biasa. Yang kedua, Undang-Undang 4099, tonggak pers. Undang-undang tentang pers, demokrasi pers itu terjadi di situ. Bagaimana ya perasaan Pak Habibie kalau melihat sekarang pers kita justru satu persatu hilang? Kalau menurut saya mulai dengan pers dulu ya. Memang atau prinsip Bapak itu adalah Bapak melihat bahwasannya kita sebagai negara hanya bisa melalui badai yang luar biasa yang kita alami pada tahun 98-99 dimulai dengan satu krisis moneter menjadi krisis politik. Hanya kalau kita melakukan demokratisasi. Sebagai contoh pembanding, banyak demokratisasi dan desentralisasi. Banyak negara lain kayak yang memang dia mau melakukan itu dia pecah. Kayak Uni Soviet. Pecah. Yugoslavia pecah. Kita tidak pecah. Karena kita juga bukan saja melakukan demokratisasi, tapi juga desentralisasi. Kemudian juga pers. Pers juga harus desentral, maksudnya tidak di bawah kekuasaan. Dia harus bebas. Kalau dalam teori kemasyarakatan kan ada yang quintuple helix ya. Itu independen kan, ada pemerintah, bisnis, akademia, organisasi kemasyarakatan, profesi, dan ada yang kelima media. Itu semuanya independen ya. Jadi dengan adanya, sebutlah itu sebagai desentralisasi, itu dalam demokrasi kan ada yang namanya check and balance. Ya. Jadi itu berlaku baik untuk bank sentral, jadi dia membuat kebijakan yang tidak diperintahkan oleh pemerintah, untuk eksekutif. Kalau demokrasi kan ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini di luar itu ya, jadi dia bisa independen dan oleh karena itu membuat keputusan-keputusan yang rasional. Gitu ya. Jadi jangan dipolitisir. Begitupun dengan pers ya. Dia kalau dia independen bisa memberikan informasi yang bermutu bagi yang mengambil keputusan. Kalau itu pun juga di bawah kekuasaan, ya kita akan informasi yang kita peroleh ya begitu-begitu aja. Setuju. Nggak bisa itu ya. Tapi tadi kan Bang tadi kan menyebut hilangnya pers satu-satu. Yang saya lihat itu sebagian itu bukan karena kalau hilang ya, itu ada faktor bisnisnya juga ya. Karena ada perubahan dari segi bisnis model pers ya. Jadi ada faktor online, ada juga kebiasaan yang baru dari pemirsa, pembaca. Itu juga faktor kenapa ada banyak yang hilang. Tapi bukan, kalau yang saya lihat bukan, yang utama bukan karena misalnya ada tekanan daripada pemerintah dia cabut. Kan siup nggak ada lagi. Jadi berkat undang-undang itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Habibie. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.